Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekonomi bisnis, di mana kompetensi yang harus kalian kuasai adalah mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi. Yang pertama, masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sederhana. Tujuannya untuk menciptakan kemakmuran. Jadi, pemecahan masalahnya yaitu melakukan apapun yang dianggap perlu untuk menciptakan kemakmuran. Permasalahan ekonomi klasik digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Pokok permasalahan ekonomi modern terangkum dalam 2 kata kunci, yaitu kelangkaan dan pilihan, di mana faktor yang pertama menjadi penyebab dari faktor yang kedua. Artinya, dengan adanya kelangkaan itu, maka kita harus melakukan pilihan. Sehingga muncul 3 pertanyaan mendasar tentang what, barang apa yang harus diproduksi, how, bagaimana cara memproduksi, dan for whom, untuk siapa barang diproduksi. Walaupun permasalahan ini sama dialami oleh setiap negara, tapi cara memecahkan masalahnya itu berbeda-beda, sehingga melahirkan sejumlah sistem ekonomi. Sistem ekonomi, apa sih sistem ekonomi itu? Pada dasarnya, sistem ekonomi merupakan suatu mekanisme yang mengatasi masalah kelangkaan. Sistem ekonomi adalah keseluruhan unsur-unsur kegiatan ekonomi yang membentuk jaringan-jaringan atau lembaga yang sangat erat hubungannya satu sama lain sebagai cara atau jalan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Tujuan dari sistem ekonomi: 1. Menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. 2. Pemerataan pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keempat, mencapai kestabilan ekonomi, dan kelima adalah mengurangi jumlah pengangguran. Jenis-jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis atau bebas. Sistem ekonomi ini didasarkan pada ajaran Adam Smith tahun 1729 sampai 1790. Ia berpendapat bahwa kemakmuran bangsa akan terjamin jika setiap orang diberi kebebasan untuk menentukan sendiri apa, berapa, di mana, dan bagaimana melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi pasar, segala sesuatu ditentukan oleh kondisi pasar. Pengaturan dan pengambilan keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan dari mekanisme pasar. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar yang pertama adalah setiap orang bebas memilih bidang usaha dan lapangan pekerjaan sendiri. Yang kedua, setiap orang bebas memiliki modal dan faktor produksi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang keempat, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi, tetapi pemerintah mengatur dalam bidang hukum dan pertahanan keamanan. Kelima, persaingan dilakukan secara bebas. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau sosialis atau komunis atau terpimpin. Sistem ekonomi ini muncul karena golongan kapitalis dianggap merugikan kaum yang lemah. Sistem ekonomi ini berdasarkan ajaran Karl Marx tahun 1818 sampai 1883, di mana dia berpendapat bahwa perekonomian yang baik akan terjadi apabila semua ditentukan oleh pemerintah pusat dan rakyat hanya menjalankan peraturan yang dijalankan oleh pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi komando. 1. Semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Yang kedua, semua kegiatan ekonomi diusahakan bersama-sama. Yang ketiga, semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah atas nama rakyat. Yang keempat, jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditentukan oleh pemerintah. Yang kelima, tidak mengenal hak pribadi atau perorangan.
Ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando dengan mengambil kebaikannya dan mengurangi kelemahannya. Ciri-cirinya, satu, hak pribadi diakui selama tidak merugikan kepentingan umum. Yang kedua, ada peran aktif pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga, barang, modal, dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Yang keempat, peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem perekonomian Indonesia. Jadi di Indonesia itu punya sistem perekonomian sendiri, di mana sistem ekonomi ini merupakan perwujudan dari kepribadian masyarakat, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pasal 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pasal 2, cabang-cabang produksi bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke, sekian materi kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.